Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ulaika humul muflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Hadirin yang mulia, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tambah hari, tidak tambah bulan, tidak tambah tahun, melainkan tambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia? Karena semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kita semakin dekat dengan hari perjanjian, hari yang dijanjikan Allah, hari pembalasan, hari bertemunya kita dengan Allah. Maka sangat beruntunglah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Dan sangat rugilah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka menyembahku. Hadirin yang mulia, kita diciptakan Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan Allah bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari tahta, bukan untuk mencari jabatan sebagai kepala daerah, kepala negara, kepala dunia, dan lain sebagainya. Kita diciptakan Allah hakikatnya untuk beribadah kepadanya. Maka hakikatnya seorang hamba adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mematuhi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu min khairin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian telah kerjakan bagi diri kalian min khairin berupa kebaikan
tajiduhu indallah, kalian akan mendapatinya di sisi Allah berupa pahala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Maka wajib kita hadirin yang mulia menunaikan salat, menunaikan zakat, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah perintahkan kita puasa hadirin yang mulia, maka kita wajib berpuasa. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Allah perintahkan kita haji, maka kita haji. Allah perintahkan kita bersedekah, Allah perintahkan kita jihad fisabilillah, maka kita wajib jihad fisabilillah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada satu perkara di dalam amal-amal ibadah kita, di dalam amal-amal fardu kita yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan, yang sering kita lupa meluruskannya. Apa itu hadirin yang mulia? Yaitu niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu didasari oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang sesuai dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang amal karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat, maka hijrahnya, amalnya bernilai karena Allah dan Rasulnya, yaitu bernilai pahala. Barang siapa yang hijrahnya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, awi muraatin, atau karena seorang wanita yang kihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, melainkan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin yang mulia, ini adalah dalil wajibnya niat dalam amal-amal ibadah kita, wajibnya niat dalam salat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam haji kita. Bahkan dalam wudhu kita juga wajib kita niat, hadirin yang mulia. Bagaimana niat dalam salat, hadirin yang mulia? Dinukil dari kitab Fathul Qarib, syarahnya Ghoyatut Taqrib, yaitu kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Dikatakan an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bil fi'al. Adapun niat di dalam salat, qasdus syai' muqtarinan bil fi'al, yaitu menyengaja sesuatu, yaitu menyengaja salat, muqtarinan bil fi'al, berbarengan dengan perilaku, berbarengan dengan perbuatan. Maka apabila seseorang salat, maka dia wajib meniatkan untuk salat. Di dalam hatinya dia meniatkan, contohnya usolli fardul jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli, aku niat fardul jum'ati, fardu Jumat, salat fardu Jumat, rak'ataini, 2 rakaat, makmuman sebagai makmun lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka muqtarinan bil fi'il, berbarengan dengan perilakunya, berbarengan dengan perbuatannya, yaitu lisannya mengucapkan takbiratul ihram dan kedua tangannya mengangkat takbir. Begitulah niat dalam salat. Wajib niat di dalam salat, hadirin yang mulia. Dalam puasa juga wajib mendatangkan niat. Fa in kana as-shaumu fardun ka ramadana aw nadaran fala budda min iqa'in niyyah lailan. Maka apabila puasa itu puasa fardu
Ramadhana aw nadharan, seperti puasa Ramadan atau puasa nadar, fala budda min iqa'in niyah, maka wajib mendatangkan niat, maka wajib berniat di malam harinya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana niat puasa hadirin yang mulia? Nawaitu sauma ghadin, nawaitu aku berniat sauma puasa ghadin besok hari, an adai fardhi syahri, dari menunaikan fardunya bulan Ramadan, hadhihi sanati, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadirin yang mulia dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Haji juga ada niatnya. Begitu juga dengan wudu, kita niat wudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, seluruh niat kita, seluruh niat amal ibadah kita diniatkan karena Allah Ta'ala, akhirnya pasti la lillahi ta'ala. Maka dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disimpulkan bahwa seseorang yang tidak meniatkan sesuatu dalam amal ibadahnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu itu tergantung dengan niatnya, amal itu tergantung dengan niatnya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana sama-sama kita meluruskan niat kita dalam amal-amal ibadah kita? Bagaimana kita memperhatikan lagi niat kita dalam amal-amal ibadah kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat-niat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa pentingnya niat di dalam amal ibadah kita, setelah kita mengetahui pentingnya meluruskan niat dalam amal ibadah kita, hadirin yang mulia, penting juga kita untuk memperbanyak niat kita di dalam amal-amal kita. Baik itu amal mubah, amal sunnah. Apa itu amal mubah hadirin yang mulia? Amal yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Apabila kita samai dengan niat-niat yang baik, maka akan menjadi pahala juga hadirin yang mulia. Sebagai misalnya amalan mandi. Mandi ini adalah amalan mubah hadirin yang mulia. Tapi kalau kita barengi dengan niat-niat yang baik, niat mandi Jumat mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bernilai pahala mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iyya fil jannah, dia akan berada di surga bersamaku. Maka hadirin yang mulia, bagaimana dalam amalan-amalan mubah kita, seperti makan kita, minum kita, mandi kita, dan lain sebagainya, kita tiru dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak dengan niat-niat yang baik, niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk mendapatkan pahala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapati sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau kita dalam amalan mubah kita niat untuk mendapatkan pahala, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan amalan-amalan mubah disertai dengan niat-niat mencari ridha Allah, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang mulia,
Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk memperbanyak niat kita dalam amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk menghidupkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, terima niat-niat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin nar wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hdina wahdi bina wahdi ahlana wahdi umara'ana wahdi ulama'ana ila siratil mustaqim minan nabiyyin wasyiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.